dengan berat hati, saya tidak sepakat. Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Bentar, saya belum selesai. Saya tidak sepakat, ya, mohon maaf. Nah, inilah jahatnya mereka. Karena Novi sudah meninggalkan, dengan ini saya menyatakan saya akan menahan diri dari kuasa hukum Novi. Hidup Bapak Brian! Hidup Bapak Brian! Karena Bapak Brian berpihak ke tempat kejujuran! Yo, Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, Abu yang ya tuh kalingan batangnya ini juga sama Pakun yang lagi gigit mainannya. Dua topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Mumet perdamaian batal ya. Banyak momen yang tak terduga terjadi di rencana perdamaian hari ini ya antara tim Agus dan tim Teh Novi ya. Tapi bener-bener apa ya? Mengejutkan, aku nggak nyangka. Jadi ada beberapa momen nih, memang spill tipis-tipis mungkin Santuy People ada yang udah nonton juga. Kalau yang belum, ini memang coba breakdown atau rangkum sebisa mungkin gitu ya, biar nggak terlalu panjang durasinya. Jadi ada momen yang pertama tuh momen yang bikin salfok Mamang saat Bang Densu kan gak bisa hadir. Teh Novi pengen Bang Densu harus dilibatkan di sini gitu. Nanti kita cari tahu alasannya. Ya. Yang akhirnya Mas Gary berinisiatif via telepon untuk Bang Densu menyampaikan kata-katanya. Iya. Tapi nggak expect aku karena Bang Farhad merespon yang cukup ngegas gitu sehingga minta telepon Bang Densu itu udah dimatiin aja gitu. Terus juga ada momen Teh Novi walk out karena merasa tidak sepakat dengan aksi perdamaian ini gitu ya. Dan juga teman-teman netizen tuh banyak yang akhirnya menyimpulkan, oh pantesan kemarin di kubu Teh Novi seperti ada keretakan. Apakah di sini terungkap, nanti kita lihat ya. Terus juga ada momen Agus yang sangat emosional meluapkan unek-uneknya mungkin. Dan ada momen pengacaranya Teh Novi sekaligus omnya ya Bang Brian yang menyatakan mundur mundur dari kuasa hukum Teh Novi. Banyak banget momen wadidaw. Dan momen-momen lainnya kita beda pelan-pelan. Pertama meluncur dulu. Ninyo, kita buka dari Selebtube TV nih. Jadi ada beberapa channel yang melivekan ini. Cuma dari Selebtube ini yang paling jos gambarnya ya. Santuy People yang pengen nonton fullnya monggo meluncur. Di sini momen saat Bang Densu ingin menyampaikan kata-kata melalui telepon lewat Bang Gary nih ya. Ceki. Play. Agus dan Novi itu harus selesai pembicaraan sama lain. Ya tujuannya kan seperti itu. Ya tujuannya. Yang hal-hal lain kita bisa selesaikan satu persatu. Kita selesaikan satu gimana baiknya. Abang Bang Farhan buka ya Bang ya. Nah ini Bang Densu. Bang Densu. Ya, siap. Silakan Bang Densu. Ini kita belum pernyataan pers, tapi ini lagi cakep-cakep sih. Tapi banyak media di sini Bang. Silakan Bang. Saya memantau dari jauh. Gimana Bang? Saya terkaitkan uang donasi itu datangnya dari donatur yang menonton podcast saya. Itu bukan punya Mbak Novi, bukan punya yayasan, bukan punya para Abbas, juga bukan punya Agus ataupun keluarganya. Tapi bukan punya kamu juga. Walaupun bukan dia. Minatnya mana nggak kedengeran? Itu udah milik Agus. Ini orang cari gara-gara loh. Kemarin bukan milik Agus. Ya ada pengaruh. Uang itu sudah tidak ada gunanya buat saya. Itu. Oh ini provokator. Balik lagi. Kita udah uang Novi bukan uangnya Pak Abbas. Soundnya kok ngerti tadi nyanyi kenceng. Bang, iya
Kalau ini tidak mau, saya rasa sekarang ini harus sudah berada di tangan yang tepat. Pak Krisnamurti sudah memberikan uang cuma-cuma 50 juta kepada Agus dan bahkan mau membawa Agus pulang sampai ke Singapura. Bayangkan, orang setulus Pak Krisnamurti dan bapaknya kan yang membawa Agus berobat. Ini tempat kita. Tutupin aja. Kemarin bilangnya hadir. Tutup aja. Ger, kamu mau cari gara-gara, Ger. Kenapa kau cari dia? Nggak ada. Ini provokator baru. Dia provokator baru. Nggak ada, ini namanya penjahat. Ini orang udah baik. Nopi udah baik, ini udah baik. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Ngapain kasih bicara orang kayak gitu? Poin-poin itu sudah diketahui juga kan oleh Bang Yus kan? Nggak ada. Kita ketemu dia nggak ada gunanya. Karena ini uang, bahkan dia mengganti uangnya itu. Tiba-tiba dia menjamin kalau Novi macam-macam, nanti dia akan apa ya? Dia akan hajar atau dia apa bahasanya? Kan ada dia ngomong, dia akan sikat. Nah terus kalau dilibatkan kan, walaupun dia mau sekarang Novi posting sumbang Agus, tiba-tiba apakah itu ada kaitannya Novi? Kan orang yang bilang langsung ketika rekening pribadi, berbeda ketika rekening yayasan. Nah sedangkan dia ini dia mau mengatasnamakan, mengatakan udah di Sumbang Krista, dia mau ngapain gitu? Berarti kan yang maksudnya gini, kita putuskan dulu yang boleh bicara di sini dari perwakilan Novi karena sudah ada kuasanya, kita ada kuasanya. Dari pihak Agus, karena sudah ada kuasanya, itu adalah Parkatabas, Bambang Parkatabas ya, ya kan ya. Artinya bahwa ini dulu deh, yang lain jangan ikut bicara dulu, ya sepakat ya itu dulu ya, yang boleh bicara ini nih. Untuk saat ini saya yang bisa memberikan statement sebelum saya minta maaf sebesar-besarnya semua pihak. Yang pertama saya menjaga amanah dari donatur. Kalau kamu menjaga, ngapain? Kenapa kau bikin surat sama kita? Ini Denso ini mau cari gara-gara aja dari kalimatnya. Tidak akan mungkin selesai. Sekarang masalahnya kan kita ngelaporin kamu ngambil uang ini dari rekening Agus. Tiba-tiba Mas Brian telepon kita bahwa ya udah ini untuk kepentingan Agus. Kan ada pada saat pertemuan dia ada sana. Tiba-tiba sekarang balik. Katanya Agus tak perlu uang ini segala macam. Maunya apa? Sedangkan dia ini kalau hanya kalian mau ngomongkan dengan media sebanyak ini hanya gara-gara ngomong itu mah kalian ini masuk baik-baik, kita sudah ngomong baik-baik tadi udah sama bahasanya sama tiba-tiba hanya gara-gara memasukkan nama Densu. Sekarang saya mau bertanya, apakah hari ini antara yayasan dengan Agus akan ada kesepakatan sesuai yang apa yang kata-kata? Apabila di tengah jalan Densu mau macam-macam yang menggugat Agus, silakan. Kan bukan urusan kalian. Nanti kita hadapi, gitu. Itu aja kalau menurut saya. Gimana? Novi, ada mau sampaikan? Gimana? Maaf dengan berat hati, saya tidak sepakat. Ya, alasan tidak sepakat apa? Karena Bang Denso harus dilibatkan. Loh, kan dilibatkan. Ya. Tapi kata-kata dia kan berbeda. Ya, kan dia tidak hadir. Kalau misalnya dia gara-gara dia sudah tidak hadir, ya. Kenapa dia sudah hadir? Di undangannya kan ada. Kenapa kalian datang? Kan itu aja masalahnya. Kan antara kita. Dan draft yang kalian buat tidak ada namanya Densu. Hanya nama kalian aja. Kok tiba-tiba masuk sini? Iya. Nanti ada Densu, nanti ada Pablo, nanti ada netizen, nanti ada pelapor. Kan jadi panjang. Berarti kalian yang mempersulit. Pak, kita menghargai undangan. Kita menghargai undangan Bapak. Undangan saya ini berdasarkan draft yang sudah dikomunikasikan dengan Ryan. Begini. Ya. Ini miskomnya. Undangan dari tim atau pihaknya Agus dibuat berdasarkan draft yang diserahkan oleh Bang Brian, di mana Bang Brian ini salah satu kuasa hukum atau ketuanya mungkin ya dari timnya Teh Novi gitu ya. Yang tidak mencantumkan sepertinya ya nama kayak Bang Pablo, Bang Densu gitu ya. Intinya pihak yang Teh Novi ingin ada juga di situ.
Makanya akhirnya tadi Tenovi bilang tidak sepakat gitu kan. Iya. Toh kan karena Bang Densu nggak datang, jadi via telepon aja. Seperti apa sih point of view dari Bang Densu tadi, rencananya mau disampaikannya seperti itu. Kalau yang aku tangkap di sini, Tenovi masih tetap kekeh pengen ada Bang Densu karena mau gimana pun juga itu 1,5 M terkumpul berkat publikasi channelnya Bang Densu. Aku mau mencoba mengerti posisi Tenovi nih ya, karena sebagai sama konten kreator ya. Kan sebelumnya Tenovi buka donasi sendiri ya. Itu kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah ya, itu sudah berjalan sekitar seminggu tuh cuma terkumpul 35 juta. Dia paham susahnya menggalang donasi. Makanya dia minta tolong. Dalam case ini Bang Densu turun gunung gitu kan. 3 hari kekumpul 1,5 M gitu kan. Berarti kan di sini Tenovi ngambil sikap untuk tetap respect sama Bang Densu guna menghormati followersnya atau subscribernya Bang Densu. Gitu maksudnya mah. Jadi pengen dilibatkan baiknya kayak gimana dari point of view Bang Densu, dimana bisa dibilang mungkin sedikit banyak mewakili donatur ya. Walaupun di sini juga aku bingung, kuasa hukum donatur tidak diundang juga gitu kan. Ya karena kan ya gimana pun dari yang dipublikasikan sama Bang Densu itu impactnya gede banget ke donasi yang terkumpul kan. Betul. Bahkan berapa orang tuh ya yang nyebutnya, memang taunya dari Bang Densu, dari channel Bang Densu gitu. Bahkan Bang Densu pun salah satu donaturnya dia itu. Yang nominalnya berapa itu masih jadi misteri nih. Dan yang aku feeling sih sepertinya geda ya. Tolonglah ya. Nah di sini ada miskom nih antara Tenovi dan Bang Brian ya. Dimana tim pihak Agus lah, gue dapat list nama undangan yang harus gue undang berdasarkan draft yang disusun oleh tim lu gitu. Nah Bang Brian mungkin nggak komunikasi sama Tenovi atau seperti apa yang akhirnya kayak begini nih itu. Mas Gary mungkin nyoba nengahin dengan yuk ya udah via telepon aja karena Bang Densu juga lagi di luar kota kalau nggak salah kan. Tetapi responnya tadi suruh dimatikan karena dibilang provokator atau apa gitu tadi lah ya. Sekarang momen-momen cooling down lagi, terus bergeser pindah meja untuk prosesi tanda tangan persetujuan. Nah di situ momen pecahnya saat Tenovi menyatakan tidak sepakat dan memilih walk out. Meluncur. Iya, momen Tenovi walk out saat Bang Farad Abbas sedang menyampaikan narasinya, mungkin point of view dia gimana seperti apa nih ceki-ceki. Karena saya semata-mata sih hanya untuk Agus ini kalian hormati, dia lagi susah nggak bisa melihat, jangan diisukan dia bagi-bagi harta warisan lagi gitu. Uangnya ada di yayasan kok. Dan memang orang yayasan ini udah ingin untuk kebaikan. Nah tadi ada sedikit saja kendalanya karena Densu. Kemarin katanya yayasan, ini Densu lagi. Kemudian awalnya ingin membantu dan penyayang Agus, tapi sekarang katanya Agus sudah bilang uang itu ikhlas nggak digunakan. Pakai ngerti dong. Agus ini kan malu, namanya harga diri gitu. Tapi kalau bicara hak, memang haknya Agus. Itu diambil lagi pemiliknya. Kecuali nanti ada gugatan pengadilan, nggak pas gitu. Atau takut-takutin kemudian kita transfer ke rekening yang punya itu nggak ada itu. Itu waktu setahun 2 tahun. Nah, tapi hari ini saya sudah konsultasi ke Dinas Sosial, Kemensos. Selama pihak bisa menyelesaikan perdamaian ini selesai secara kekeluargaan, silakan. Memang digunakan buat Agus boleh, sisanya buat kehidupan kesejahteraan Agus boleh. Kalau misalnya ada teman-teman nanti Agus, ada temannya yang buta Agus, mau Agus bantu juga boleh, nggak ada masalah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau sudah kita masuk ke ruangan di sini, jangan sampai kita berkelahi yang kedua kali lagi. Toh ini yang persoalan kan hanya uangnya orang kok. Dan juga bukan untuk dibagi ke kemana, hanya dibaginya untuk Agus saja. Kalaupun kurang, kami semua teman-teman siap membantu lagi. Ya Gus, kira-kira. Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Sebentar, saya belum selesai. Saya tidak sepakat, ya, mohon maaf. Nah, inilah jahatnya mereka. Tepuk tangan dulu. Nah sebelum ke komentar Bang Brian ya, karena Bang Brian terlihat dia sendiri yang tidak walk out gitu kan. Bang Gary dan Tenovi sudah walk out gitu kan. Sebelum ke Bang Brian,
di sini yang aku tangkap ya, Tenovi sepertinya udah nggak tahan banget ketika selain tidak dilibatkan Bang Densu, juga tadi ada apa ya, sedikit narasi mungkin yang aku tangkap, maaf kalau salah ya, aku menduganya sedikit narasi yang kayak mengecilkan bantuan dari Kodensu gitu kan, sepertinya ya. Karena mau gimana juga kan itu dari followersnya, subbreakernya. Iya, impactnya gede banget. Tolong lah, akhirnya Tenovi di sini mengambil sikap untuk apa namanya, tidak sepakat dan walk out. Tindak tegas ya Mang ya. Iya, kita geser sedikit set komennya di sini nih. Biasanya nggak Mamang tunjukin, ini Mamang tunjukin ya. Komentarnya semua pada setuju, teman-teman netizen kaget, wah mantap, wey keren Tenovi, mantap Tenovi, karena mungkin ini yang ditunggu teman-teman netizen itu adalah sikap tegas gitu, yang akan diambil atau yang diambil oleh Tenovi gitu. Iya, kemarin-kemarin kan pada ayo Tenovi yang tegas dong gitu kan. Dan sekarang udah tahu. Oh, banyak dugaan netizen menduga. Oh, jadi begini alasan Tenovi kemarin gak tegas tuh karena ada gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke komentar Bang Brian yang bisa kita lihat di sini dari timnya Tenovi yang tidak walk out. Lanjut ceki-ceki. Play. Ini ada masalah Mas Brian. Ini di luar dugaan kita ya. Setahu saya, orang ketika telah memberikan kuasa kepada kuasanya harus menghormati pengacaranya, karena dia telah mempercayakan dirinya kepada pengacara dan kuasa hukumnya. Tadi kita tahu bahwa kuasa hukumnya telah mengambil jalan tengah yang paling terbaik, bahwa telah menjadi kesepakatan untuk menandatangani. Nah, saya bingung apa yang terjadi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Satu hal yang juga kuasa saya. Intinya adalah saya di sini ya kuasa hukum Pak Novi yang diminta untuk membantu masalah ini ya. Dari awal saya bantu masalah ini pendampingan secara pro bono. Saya gunakan waktu saya, pikiran saya, tenaga saya agar supaya kasus ini dapat selesai dengan baik. Mengapa? Karena tujuan kebaikan adalah tujuan utama, tujuan kemanusiaan. Donasi kemanusiaan untuk pengobatan harus tetap segera dilakukan. Betul. Makanya saya minta itu berlalu-lalu lama macam saya bikin pertemuan di Jujuan, mengundang ya Agus dan Bang Farhan dan kuasa hukumnya. Ayo sini selesaikan ini masalah, bereskan supaya Pak ini donasi supaya segera dapat disalurkan secepatnya. Ya. Itu bisa saya. Lebih lanjut saya kirimkan surat. Ayo Bang Farhan, ini proposal kami bagaimana? Tolong, ya tolong ini bagaimana? Akhirnya Bang Farhan WA saya sama saya. Ayo Bang Brian, saya sambut dengan baik ya. Kita ketemu hari Jumat. Nggak bisa ketemu hari Jumat. Ya, hari Sabtu nggak bisa. Akhirnya hari ini kita ketemu. Tujuan utama untuk kebaikan, untuk kemanusiaan. Tidak ada satu sedikit pun titik di hati saya untuk pansos atau untuk apapun juga. Saya tidak menggunakan media sosial saya untuk membranding diri saya. Anda bisa lihat rekan jejak saya seperti apa. Saya tidak pernah ada kemauan seperti itu. Tujuan satu saya adalah bagaimana supaya masalah ini disahkan dengan baik. Banyak perbedaan pro kontra dari donatur, dari A, B, C, D. Tolong kita pakai hati nurani, walaupun ada ya sedemikian rupa berbagai macam masalah polemik yang dilakukan oleh Agus, itu hal yang dinamika yang tentunya dalam kemalangan, tentunya mereka ada pembelaan sendiri-sendiri, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan. Karena Novi sudah meninggalkan, dengan ini saya menyatakan saya akan menarik diri dari kuasa hukum. Hidup pengacara.
Itu dia ditutup dengan pengumuman pengunduran diri Bang Brian ya dari tim kuasa hukum Teh Novi ya di sini. Gimana ya? Aku melihatnya ya oke gitu kan, pengen cepat selesai gitu. Tapi mungkin kalau aku tangkap netizen menilainya ini sepertinya agak terburu-buru gitu. Karena apa terburu-buru? Karena posisinya ada polling yang sudah berjalan. Kenapa polling itu berjalan? Karena di Jumat yang waktu itu mediasi itu deadlock. Nggak ada kesepakatan yang akhirnya ada polling lah gitu kan dari tim kuasa hukum donatur. Jadi kayak banyak netizen yang menangkap ya kalau diberesin tanpa benar-benar kesepakatan semua pihak tuh asa rada terburu-buru gitu. Ya gimana pun ini harus kesepakatan semua pihak yang terlibat ya Mang ya. Iya, minimal ada Bang Densu deh gitu, biar nanti Bang Densu bisa menghimbau kepada subscribernya di mana 1,4 sekian hampir 1,5 itu kan ya faktanya terkumpul setelah publish dari channelnya Bang Densu gitu kan. Jadi ya wajar kalau Bang Densu ngeklaim itu dari donatur gua, dari subscriber gua gitu kalau menurutku lu ya. Ya ada rasa tanggung jawab juga di Bang Densunya. Iya. Dan yang bikin aku merinding, tadi aku nonton ini kan live ya. Begitu momen ini sambil di play Mamang ke TikTok. Netizen pada meluncur ke TikTok semua. Ada Kak Sil lagi live. Kak Sil tolong Kak, Teh Novi sisa sama Bang Geri doang berdua gitu kan. Siapa namanya Bang Brian mundur, Kak Sil tolong, terus ke Bang Denis, Bang Herwanto gitu yang kemarin ini sempat gabung gitu kan, tapi karena perbedaan point of view gitu yang akhirnya agak retak tuh. Kak Sil langsung gak pakai lama di lagi live Komal. Oke, saya off dulu bentar ya, mau bikin VT langsung seperti ini VT-nya meluncur. Just Ninyo langsung bikin VT ini setelah tadi yang aku ceritain ya, ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat betapa kisruhnya pertemuan tadi dan melihat Novi menangis, saya memutuskan untuk tetap berada bersama Novi. Karena melihat pertemuan tadi, Novi ini seperti dijadikan terdakwa, ya, dituduh, dibentak, diteriaki, dan itu sangat tidak baik sekali. Apalagi Novi ini seorang perempuan, dan sebagai tim 3 dari Novi dan sebagai ketua tim 3, saya akan tetap mengawal Novi. Jadi keputusan ada di Novi. Apakah kami akan dijadikan tim utama ataukah kami tetap di barisan tim 3? Jadi sekali lagi teman-teman, saya tetap akan berjuang untuk Novi dan mohon doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang disampaikan. Jadi sepertinya kan tim satu kan isinya tuh Bang Geri sama Bang Brian. Sepertinya udah pecah kongsi kan, dimana kita tadi ngedengar statement dari Bang Brian bahwa sudah mundur gitu kan. Kemungkinan tim 2 sama tim 3 akan melebur jadi satu, jadi tim utama. Tim 2 tuh Bang Denis dan kawan-kawan kalau nggak salah. Bang Pablo juga dihubungin sama netizen. Banyak pokoknya netizen pada mencar semua, langsung pada laporan. Minta tolongin nih, udah ngambil sikap. Jadi kayak netizen gini yang aku tangkap, netizen pengen Teh Novi ngambil sikap. Yes, oke, begitu tadi ngambil sikap, resikonya adalah ditinggal oleh kuasa hukumnya gitu kan, Bang Brian gitu kan. Nah, netizen tanggung jawab juga di sini untuk ngehubungin kemarin tuh penasihat hukum yang kemarin sempat tergabung di tim 2 dan tim 3-nya Teh Novi gitu kan. Dan untungnya mereka terus mau tetap ngebela gitu. Bang Denis yang kemarin nyatain mundur siap lagi, Bang Herwanto dan Bang Pablo, aku belum melihat ini responnya. Yang jelas netizen pada nyebar tadi tuh. Wah, tolong bantuin. Mantap. Dan ada statement tegas dari Kodensu meluncur. Ninyo, dari Sumargo Deni, Instagramnya Kodensu membuat postingan IG story terbarunya simple. Saya bersama donatur, tanda seru tapinya. Dah. Jadi donatur maunya apa? Kodensu sebagai media yang mempublikasi permintaan donasi itu akan ngikutin. Berarti yang aku tangkap di sini based on polling. Pengen diserahkan, serahkan. Gue nggak mau tahu mau ini nangis atau kayak gimana, serahkan gitu. Polling pengennya kembalikan. Karena
subscribernya Kodensu rata-rata kan, Iya. penontonnya dia yang pasti penontonnya dia gitu kan. Dia karena gedenya setelah publikasi dari Kodensu, tolonglah ya. Makin apa ya? Jelas sih ujungnya di mana. Kemarin pun rasa ambigu kebimbangan netizen terjawab sudah ya. You know what I mean, man, satu people, you know lah ya. Jadi terjawab juga kenapa kemarin-kemarin sempat ada kayak dualisme gitu ya di dalam tim gitu. Oke. Sekarang kita ke next ya deh. Ada yang screen record tadi Bang Densu sempat live sebentar meluncur. Just. Nio. Ya. Dari Keisha Kitty, konten kreator TikTok yang screen record, ceki-ceki. Play. Kalau nggak ada Novi, nggak ada curhat bang, nggak ada donatur gua, nggak ada itu duit. Memperjuangkan donasi buat Agus aja atau potong roti bang. Maksudnya, salam dari Pekanbaru dulu, ya, salam. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan? Gua harus ngapain kira-kira? Begini aja. Uangnya gua ambil dari Yayasan Novi, gue bagi-bagi ke orang yang sama membutuhkannya, sama Agus. Donatur yang berkeberatan datang ke gue aja, bawa buktinya, dan gue balikin duit. Gimana, setuju gak? Selama gak pelanggar hukum ya. Gue sih ada duitnya di soalnya, kita bagi-bagi aja ke orang yang membutuhkan. Ntar kalau ada yang keberatan, gak apa-apa, nanti duit gue. Enak kan? Beres ya? Bener gak? Yang penting jangan melanggar hukum ya. Setuju gak guys? Kemensos mana nih bang, Kemensos? Jawabnya setuju. Nih sebenarnya Kemensos nih yang bisa bantu, dan gue yakin Kemensos bisa bikin kebijakan. Gue yakin banget Kemensos ini peranannya akan membuat semuanya selesai. Pada setuju tuh. Pada setuju. Iya. Kita ambil aja ya uangnya, bagi-bagi ke orang yang membutuhkan. Tuh ada ini apa, gunung meledak di mana? Meletus. Hah? Iya, buset. Kemarin kita nyumbang ke sana tuh dapat ini kan, dokumentasi hancur. Banyak loh yang butuh. Gimana? Mending buat adik-adik yang kemarin kecelakaan patah tulang rusuk yang nggak bisa jalan bang. Oh iya. Itu juga Agus sudah ada yang bantu. Bang Krisnamurti itu udah kemarin ngasih duit 50 juta, terus mau biayain pengobatan. Udah di tangan orang yang tepat sih menurut gue. Bang pakai filter dong biar imut. Boleh juga ya. Mana sih filter? Selanjutnya nyobain filter. Tapi di sini pelajaran adalah ketika orang baik yang udah ngebantu dikecewakan, diperlakukan seperti ini. Gila yang aku tangkap dari 2 menit ini ya mungkin tidak bisa menyimpulkan ya, cuman mau nggak mau harus disimpulkan ya. 2 menit ini yang aku tangkap bahwa udah nggak mau tahu Bang Densu. Iya. Udah nggak mau tahu urusan si A itu. Bahkan tadi berani itu menurutku langkah yang berani juga, ibaratnya ngegeser konflik ini, badanin gua badanin gitu kan. Iya. Geser konflik. Jadi kalau Tanah serang duitnya udah diambil Bang Densu. Karena Bang Densu sebagai channel yang mempublikasikan dan donaturnya adalah donatur dari Bang Densu gitu kan. Jadi mau nggak mau yang mau mempersengketakan harus ke Bang Densu. Gila ngebadenin banget gitu. Iya. Dan udah nggak kepikiran buat kasih separuh, kasih seperempat buat si A, enggak. Semua. Udah geser aja ke yang kemarin kena musibah, saudara-saudara kita kan, gunung meletus, terus juga tadi ada yang nyaranin yang apa namanya, ada yang patah rusuk segala macamnya gitu kan. Dan semua yang komen tadi aku lihat setuju. Iya Bang, gitu aja Bang, setuju banget pada begitu. Ini poin pelajaran yang aku tangkap begini, ketika orang baik udah dikecewakan, diculasin pula ya, menurut teman-teman netizen, dijahatin, bener-bener nggak dilirik, udah nggak dilirik banget gitu. Udah ngarep apa? Itu bener-bener udah nyemplung dalam sih. Iya. Dan dia memilih apa ya, mengambil posisi buat ngebadanin donatur, termasuk ngebadanin Tenovi juga di sini kan. Gila, respect Kodensu, respect. Tolonglah kita kasih nextnya Nyo. Just. Nio. Ya. Tuh sebenarnya hari ini tuh aku pengen bahas ini apa, dugaan Ibu Sabila yang katanya donatur dilaporkan keguguran itu. Setelah diinvestigasi semalam tuh ada dugaan bahwa itu adalah prank, agen ganda kalau kata Kasilma untuk mempermalukan dan segala macamnya. Tapi ini yang lebih hot nih ya. Ini nextnya kita ke statement
komentar dari Agus setelah momen perdamaian ini sebenarnya tidak disetujui kan, tidak sepakati ya kan. Iya. Tenovinya walk out, Bang Brian-nya mundur gitu kan. Ceki Play. Ayo Gus, sampaikan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan kepada Tenovi mohon maaf sebesar-besarnya. Agus berharap hari ini hari perdamaian. Mbak Novi selalu bilang sama Agus, mari kita bertemu, kita bicara dari hati ke hati. Hari ini Agus menghadiri di acara ini. Agus belum sempat bersalaman sama Mbak Novi, tapi Mbak Novi tinggalkan Agus. Agus kepengen gimana caranya pun kita menyelesaikan masalah supaya selesai masalah. Tapi hari ini Agus sangat kecewa kepada Mbak Novi. Sekali lagi, kalau memang Agus salah, Agus minta maaf sama Mbak Novi. Untuk Pak Farhat, Pak Krisnamurti, Agus banyak terima kasih, dan buat timnya semuanya sampai sekarang memperjuangkan Agus, terima kasih banyak. Hanya itu yang bisa Agus ucapkan. Semoga Allah membalas kebaikan bapak-bapak semuanya. Terus untuk Bapak Brian, terima kasih banyak sudah membela ke Agus. Hidup Bapak Brian! Hidup Bapak Brian! Karena Bapak Brian berpihak ke tempat kejujuran. Selama ini Agus sakit. Agus orang sakit. Agus orang sakit. Agus orang buta. Tapi kenapa semua dunia mengecam Agus? Kecewa, dia kecewa. Udah tinggal di ujung bayangin. Dia bisa rasakan lah bagaimana kecewanya. Segitu jahatnya Agus Ibu, segitu jahatnya. Agus bukan orang jahat. Saya astagfirullahaladzim. Mama lagi jahat Agus. Tapi Mama gak pernah ngeliat Agus kayak gitu. Dari malam udah bahagia dia. Wah, hari ini akan ada penyelesaian. Orang jahat. Istighfar. Agus bukan orang jahat. Agus bukan orang jahat. Tanya uang ada di mana? Agus bukan orang jahat, saya nggak mau bukan orang jahat, Pak. Udah. Kalau berani ya. Silakan dibacakan. Teman-teman. Ya. Kamu bukan orang jahat, saya. Pernyataan yang disampaikan oleh Mas Agus ya. Yang pasti terpukul. Itu tadi sedikit apa ya, unek-unek ya dari Agus gitu kan, yang diluapkan gitu kan. Memang awalnya agak tenang, tetapi ya mungkin karena saking emosional, terbawa emosi yang akhirnya meluap juga gitu kan. Ya karena itu luapan emosional, memang tidak bisa terlalu banyak berkomentar. Ya mungkin some people yang penasaran, teman-teman netizen pada saat live atau nonton live di channel Selebtube ini komentarin apa, monggo silakan meluncur, dilihat sendiri gitu kan. Pada saat momen terjadi komentar-komentarnya seperti apa gitu kan. Tapi yang jelas yang aku simpulkan berarti karena walkout ya Tenovi, berarti ya kesepakatan ini tidak terjadi gitu. Begitupun ini nextnya yang disampaikan oleh Bang Farhat bahwa tidak akan ada lagi mediasi-mediasi berikutnya. Sekarang udah fokus di jalur hukum katanya. Maya, coba kita meluncur. Just. Ininya ceki-ceki. Play. Ada yang saya lihat ini.
Kalau mereka punya etikat baik, ya usah datang. Kalau nggak punya etikatnya tidak baik, nggak usah datang. Ini datang gitu, pantas dia nggak mau makan, nunggu wartawan datang baru dia bilang nggak setuju kan? Itu kan main-main. Ada nggak orang diundang, dia kan minta diundang, ketemu, tanpa mengeluarkan biaya sama transportasi semua nggak ada, gedung semua ditanggung sama Krisnamurti. Tiba-tiba dia datang, pakai lipstick, habis dari salon. Kemudian pas dimulai ngomong, saya menolak apa? Inisiatif untuk datang ke sini adalah mereka yang membuat draft yang dimana tidak kita ganti satu kata maupun satu tulisan, bahkan nambah. Oke. Tapi yang terjadi kayak gitu tadi modelnya. Nah, sekarang masyarakat lihat, ya. Selama ini kalian bilang Farhad jahat, Farhad zalim. Apa yang terjadi? Itu yang terjadi. Ini acara hari ini bukan uang perkara 1 juta 2 juta untuk bikin tempat di sini. Itu kan main-main gitu. Main-main. Dan kalian lihat, pengacaranya aja langsung mundur. Marah, malu. Sampai nangis tuh Brian, bayangin. Coba kalian lihat. Coba kalian Indonesia lihat pakai pikiran hati kalian, enggak usah lihat apa kepo, apa nimbrung di sini. Enggak ada, ini yang terjadi seperti ini. Uangnya Agus mau dibawa mana? Kalau ditanya orang, kami sudah mengirim surat kepada Agus, mungkin sayang Agus berobat. Yang terjadi apa? Yang terjadi seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Makanya hari ini saya pakai baju hitam semua. Ini merupakan lambang duka kami terhadap Agus tercinta. Tenang Gus, kita punya baju hitam semua nih Gus. Ini menandakan kegelapan matamu, tapi bukan kegelapan hatimu. Ya, kamu menangis di sini, semoga Indonesia lihat ya, bukan drama ini. Tapi kamu dizolimin di sini, Gus. Kamu tahu dari jam 8 sudah duduk di sini. Jam 1 baru mulai. Jam 2 kamu boleh saya katakan dibantai kamu, Gus. Tetapi tenang, Gus. Masyarakat melihat, bukan kamu yang jahat. Karena uang itu ada sama mereka. Kamu yang dijahatin, kamu yang dikorban, Gus. Sabar, Gus. Tuhan bersama kita, Gus ya. Bismillah. Oke. Itu dia. Sebenarnya apa ya? Tadi aku nonton, aku mau mencoba menebak gitu ya. Ketidaksepakatan dari Tenovi itu yang aku tangkap karena dari pihak donaturnya tidak dilibatkan sebagai apa ya, pemberi donasi itu kan. Baik itu Bang Densu atau kuasa hukum donatur gitu kan. Karena balik lagi, polling udah ada polling itu sih. Udah ada polling yang harus dipertimbangkan juga gitu kan. Beda kalau misalkan kemarin pas Jumat itu udah datang, itu polling belum ada gitu. Jadi ya gimana ya. Ini sebenarnya dari pihak Agus juga yang masalah undangan, kalau tadi alibinya seperti itu kuat juga sih menurutku. Ya dia hanya membuat undangan sesuai draft yang diberikan oleh tim Novi, dalam case ini Bang Brian gitu kan. Nah itu dalam itu ada miskom. Ternyata makin mumet ya. Cuman ya aku jadi pertanyaan buat aku ya Mang ya. Apa tuh? Itu habis dibikin draftnya apa nggak didiskusiin dulu gitu sama Tenovi sebelumnya baru dikirim gitu? Nggak tahu ya. Idealnya harusnya didiskusikan. Tapi kan? Melihat ketidaksepakatan yang terjadi di sini, sepertinya ya aku menduganya bahwa tidak sempat ada diskusi gitu. Karena Tenovi tidak sepakat, padahal yang dibahas adalah isi draft yang dibuat oleh Bang Brian, di mana Bang Brian pada saat itu adalah kuasa hukum Tenovi. Kemungkinan ada miskom di situnya, kemungkinan ya, nggak tahu. Kalau menurut analisa Santuy People gimana coba ya. Sekarang kita kelasnya soal klarifikasi Agus yang tadi sempat meluapkan emosinya meluncur. Nih ya, dari Intent Investigation, ceki-ceki. Play. Kesalahan itu awalnya kenapa? Kenapa kita sesama manusia tidak bisa saling memaafkan? Baik yang punya kasus. Kalau memang aku salah buat semuanya, masyarakat, netizen semuanya, Agus minta maaf sebesar-besarnya. Agus tidak pernah
berpikir apapun yang kalian lihat ke Agus itu tidak sesuai dengan kenyataan. Agus sebenarnya sih ngerasa sedih. Ya walaupun aku salah, sekali lagi Agus minta maaf buat semuanya, buat masyarakat, buat netizen yang merasa kecewa sama Agus. Agus minta maaf buat donatur-donatur semua yang minta maaf. Karena gara-gara Agus kekiseran itu terjadi. Sekali lagi Agus minta maaf. Gus, andai kata ada kesempatan tadi ketemu Tenovi, apa yang ingin Agus sampaikan mungkin? Tadi. Saya ingin ngobrol sama Tenovi dari hati ke hati. Kan kemarin dia bilang pengen bertabayun sama Agus, ngomong dari hati ke hati. Tapi Mbak, mic-nya tempelin dikit ke sebelah sini Mbak, mulutnya di sini Mbak, jangan ngelamun aja. Kosong banget kayak orang habis tipes, sumpah. Gak dapat audionya apa yang diomongin. Percuma megang mic kalau begini doang, deketin ke mulutnya Mbak. Tolonglah Mbak, gemes banget aku dah. hari ini aku tidak dapat kesempatan. Ya, aku kecewa. Aku juga minta maaf. Mungkin Tenovi kecewa berat sama aku mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya dari hati aku yang paling dalam. Maaf kesalahan aku. Gus, tapi kan akhirnya ini kan malah makin nggak ada ujungnya nih ya Gus ya. Tenovi juga tadi iya. Terus mungkin dari Agus menginginkannya seperti apa sih Gus dalam kasus ini gitu Gus? Ya, Agus ingin damai. Itu yang Agus inginkan. Jadi supaya tidak ada lagi kuliah, saling menjatuhkan, saling berprasangka buruk, itu yang Agus inginkan. Tapi Agus masih menginginkan dana itu juga nggak Gus? Kalau dari Agus sendiri gitu untuk pengobatan gitu? Kita perdamaian. Dengan ada perdamaian yang indah, semua kan akan terpecahkan permasalahannya. Itu aja sih. Gitu. Ya kalau masalah donasi, yang namanya hak tetap hak. Kalaupun memang ada rezeki Allah, ada rezeki Agus, ya aku bersyukur sama Allah. Kalaupun nggak ada, ya udah gitu. Berarti bukan rezekinya Agus gitu. Cuman yang terpenting kita kan saling memaafkan. Kita sama manusia. Apa salahnya? Hidup damai juga lebih indah, itu aja sih. Jadi mohon maaf kalau salah tangkap ya, perihal donasi itu mah nomor 2 gitu kan. Tapi kan itu hak gitu kan. Tapi yang terpenting saling memaafkannya gitu. Ya jadi menurutku ini banyak kena hipnotis kayaknya ya. Fokus dong, tolonglah ya. Jadi mungkin menurutku nunggu kuasa hukum donatur aja deh. Iya. Iya setelah polling beres kan kalau nggak salah semalam aku lihat sudah 5.000-an gitu, kurang 3.000 lagi setelah polling beres kan. Terus mau menggugat tuh kan, menggugat yayasan secara perdata biar nanti putusan hakimnya jelas si uangnya itu akan diapakan gitu. Kalau kemarin aku tadi nonton live pas sebelum mediasi ini dari Tenovi, terus juga di Omdet juga tadi ada kan. Dari Kemensos kemarin pertemuannya itu dijelaskan bahwa setelah uang itu terpakai untuk pengobatan Agus, ketika itu ada sisanya itu akan diserahkan kepada pihak lain yang membutuhkan juga. Itu sih kalau tadi yang aku tangkap ya di channelnya Omdet ya, saat di podcast ya katanya Tenovi di brief atau dibina oleh Kemensosnya seperti itu gitu. Tapi nggak tahu seperti apa gitu ya. Cuman di sini aku agak gemes, agak menyayangkan gitu, Mang. Menyayangkan. Kan di sini barusan Agus minta maaf sama Tenovi katanya ya. Ya kenapa nggak dari tadi aja pas Tenovinya ada gitu? Oh, aku mungkin bisa menjawabnya karena kan belum kesempatannya gitu, belum diberikan kesempatan gitu. Kalau tadi pada saat tadi diberikan kesempatan mungkin sudah minta maaf mungkin. Gitu. Berarti selama ini nggak dapat kesempatan terus ya, Mang ya? Mungkin ya karena ini kan ada sesi khusus diberikan kesempatan oleh host juga oleh timnya untuk
one on one wawancara dengan teman-teman jurnalis gitu. Makanya disampaikanlah seperti itu barusan gitu. Iya. Ini sepertinya Komal di TikTok nanti malam bakal seru sih sepertinya. Ini mau beres juga, mau buru-buru ngedit, langsung standby nih. Memang mau pantau pergerakan Kak Sil seperti apa, karena Kak Sil kan sebagai ketua yang kemarin disebutnya tim 3 gitu kan. Apakah akan menjadi tim utama gitu dan memberikan apa ya, serangan balik yang wadididau? Ya kita tunggu aja kelanjutannya ya, santuy people ya. Ya sambil kita nunggu kelanjutannya, kita menuju ke setting to super thanks. Cus. Super thanks kali ini ada 4. Ada 4. Yang pertama dari Alfi Agatha, kagak bertanya-tanya LPSK. Kok bertanya-tanya LPSK kemana, dia korban kriminal kan, kenapa milih malah Elmi yang dapat dari Lembaga Perlindungan Anak dan Wanita? Mungkin tidak mengajukan ke LPSK gitu. LPSK kan ini kadang aktif, kadang pasif gitu ya. Taninata, Pak. Yo. Nah ini ada Bapak Dokter nih, on time banget nih kalau lagi kita minta edukasi. Oke, dari Pak Dokter, jadi gini, ada 2 kriteria ya soal operasi ya, cito atau satu itu cito dilakukan segera karena pertimbangan yang mengancam nyawa, keadaan emergensi dan bertujuan mempertimbangkan golden period. Oke, yang waktu itu sempat dibahas ya golden period. Iya. 2 itu terjadwal tindakan operasi yang memang sudah dijadwalkan, tidak mengancam nyawa dan bertujuan untuk rekonstruksi. Untuk operasi terjadwal semua tergantung pasien mau kapan dilakukannya. Bisa kita lihatlah prioritas Agus sekarang apa. Bukan kesembuhan pribadi melainkan mementingkan datang ke pengadilan. Kejaksaan tolong dong Agus diangkat jadi duta sahabat hukum, demi hukum dia merelakan proses pengobatannya. Kalau ditarik benang merahnya mungkin saat ini Tuhan sedang memperingatkan kita bahwa tanda-tanda nggak kebaca Pak Dokter. FYI ya, pemeriksaan mata itu salah satunya dinilai dari visus ya. Ada nilai 6/6 di orang normal, 1/6 di orang dapat melihat jarak 1 meter dan orang normal dapat melihat di jarak 6 meter. 1/60 di orang yang dapat melihat jarak 1 meter dan orang normal dapat melihat dari jarak 60 meter. Nilai 1/300 ya 1/300. 1 per tak terhingga di orangnya hanya dapat melihat cahaya. Mang ada videonya Agus makan sendiri dengan sendok gitu. Gak ikut-ikutan kalau yang videonya, tapi ini penjelasannya bagus banget. Iya, terima kasih Dokter. Berarti bisa disimpulkan mana yang lebih dipentingkan, kan? You know what I mean, kemarin kita nggak nyenggol ke sana ya. Ini langsung loh Pak Dokternya langsung menjelaskan. Memang ranahnya, memang bidangnya gitu kan. Nextnya dari Bro Brolin, wah bener-bener kelewatan Anda. Yang kayak gini mau didamain, kasih paham aja ini mah sampai nggak bisa ngebacot lagi. Mang keluarin semua Mang, jangan ditahan semenjak Isru. Mamang selalu nahan unek-uneknya, ayo Mang hempaskan biji, hempaskan anjir, pala laur habis. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya. Dan Mamang, abu yang tidur di bantal, bakun yang baru bangun, tapi mangkok cabut dulu dan ciao.